Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan drama yang berjudul Adam dan Hawa. Happy nice watching. Saya sebagai jinnya. Belum lagi. Lagi ya. Saya sebagai jinnya. Saya sebagai moderator. Saya sebagai Abir. Saya sebagai Mobil. Saya sebagai Hawa. Saya sebagai putrinya Iklima. Saya sebagai Nabi Adam. Oke, Thank you. selamat menonton. Happy nice watching, guys. Pada suatu ketika, Allah menciptakan manusia di muka bumi. Dia memberitahukan rencana itu kepada para malaikat. Rencana tersebut membuat para malaikat khawatir jika manusia yang akan diciptakan itu kelak membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari rumput hitam yang sudah dibentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Allah ke dalamnya. Akhirnya terciptalah sosok manusia yang bernama Adam. Allah berkata kepada para malaikatnya, "Tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Adam dikaruniai akal budi dan hati nurani agar bisa berpikir dan menjalani kehidupan secara baik dan bijaksana. Allah mengajari Adam tentang berbagai hal, terutama tentang benar-benar menjadikannya sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Hal itu sebagai tanda penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberikan amanat menguasai bumi dan isinya. Para malaikat dan jin memberi hormat kepada Adam dengan cara bersujud. Akan tetapi, di antara golongan jin ada yang membangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Golongan ini bernama iblis atau setan. Iblis membangkang karena merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Iblis diciptakan dari unsur api, sementara itu Adam diciptakan dari tanah dan rumput. Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu?" Iblis pun menjawab, Ya Allah, mengapa engkau harus bersujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Mengapa harus bersujud kepadanya? Bahkan aku lebih baik daripada dia. Allah pun menghukum iblis, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang hina." Iblis sakit hati. Ia bertekad dan bersumpah akan menggoda dan menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa. Adam diberi tempat oleh Allah di surga. Surga adalah tempat yang sangat indah dan menyenangkan. Segala sesuatu tersedia di dalamnya. Adam sangat senang tinggal di dalamnya. Akan tetapi, Adam merasa kesepian karena sendiri di surga. Lalu Adam berdoa kepada Allah agar diciptakan seseorang untuk menemaninya di surga. Ya Allah, hamba sangat mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Tapi ya Allah, hamba tidak sanggup hidup kesendirian ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui. Lalu Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya dan menjadi teman hidupnya. Iblis mengetahui larangan Allah yang ditunjukkan kepada Adam dan Hawa agar tidak mendekati salah satu pohon di surga. Iblis menyusun rencana untuk menggoda Adam dan Hawa. Iblis mulai memuju Adam dan Hawa agar memakan buah tersebut. Ia mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa jika keduanya memakan buah itu, mereka akan kekal di surga.
Pada awalnya, Adam dan Hawa tidak tergoda. Iblis kecewa, tetapi tidak putus asa. Beberapa hari kemudian, Iblis kembali membujuk Adam dan Hawa agar mau memakan buah tersebut. Bujukan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Baiklah. Lihatlah. Wah, ini sangatlah lezat. Terlihat merah, terlihat mengkilau. Apabila kau memakannya, kau akan kekal di dalam surga. Cobalah ada, sedikit saja, sedikit saja. Kau tidak akan menyesal. Ayolah, ada. Ada. Awalnya Adam tidak tergoda. Iblis merasa kecewa, tetapi tidak putus asa. Ia kembali menggoda Siti Hawa. Wahai Hawa, ayolah Hawa. Bukankah tidak wajib melihat kondisi Adam? Apalagi yang kau lakukan Hawa? Lihatlah, kau bisa mencoba sedikit saja. Kau tidak akan menyesalinya. Buah pun ini bisa membuat kau kekal di dalam surga. Ayolah, sedikit saja, sedikit saja. Ayolah. Tidak, itu Allah telah melarang kita untuk memakan buah itu. Akhirnya, Adam dan Hawa termakan bujukan iblis. Mereka memakan buah terlarang itu. Allah sangat marah kepada Adam dan Hawa dan berkata, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan telah kukatakan pula bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Adam dan Hawa merasa bersalah dan berdoa karena telah termakan bujukan iblis dan melanggar Tuhan. Dua menangis dan bertobat memohon ampunan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami ya Allah telah melanggar larangan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Allah mengampuni dosa Adam dan Hawa, akan tetapi Allah memberi hukuman kepada mereka. Mereka diturunkan ke bumi dalam tempat yang berbeda. Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sekalian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Keduanya hidup terpisah. Mereka saling mencari dan merindukan hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ya Allah benar, ini adalah suamiku. Setelah beberapa waktu, mereka dipertemukan kembali oleh Allah di padang Arafah, Arab Saudi. Tempat pertemuan antara Adam dan Hawa dinamakan Jabal Rahmah, yang artinya bukit kasih sayang. Kemudian keduanya membina kehidupan bersama-sama. Mereka memanfaatkan segala sesuatu di bumi. Keduanya bertani dan berkebun untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kehidupan yang dialami oleh Adam dan Hawa di dunia sangat berbeda dengan kehidupan di surga. Di surga, mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Sementara itu, di dunia, untuk mendapatkan sesuatu harus dengan usaha dan perjuangan yang tidak mudah. Walaupun demikian, Adam dan Hawa hidup bahagia. Mereka hidup dalam cinta dan kasih sayang. Tidak.
Semakin hari cinta mereka semakin kuat hingga akhirnya Hawa mengandung. Beberapa lama kemudian Hawa melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Qabil dan Ikrimah. Keduanya memiliki wajah yang tampan dan cantik jelita. Tak lama setelah itu, Hawa kembali mengandung dan melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Habil dan Liura. Keduanya tidak tampan dan secantik Qabil dan Ikrimah. Walaupun demikian, keduanya memiliki pribadi yang baik hati. Ketika telah beranjak dewasa, Habil tumbuh menjadi seorang pengembala yang ulet dan telaten merawat ternaknya. Sementara itu, Qabil bekerja sebagai petani. Akan tetapi, Qabil pemalas dan selalu mengeluh dalam bekerja. Gagal sekali badan aku. Jangan aku mau begitu baik petani. Tidak terjadi. Suatu ketika, Adam mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahkan anak-anaknya. Allah memerintahkan agar tidak menikahkan anaknya dengan saudara kembarnya. Pada saat itu, iblis datang dan menghasut pikiran Qabil. Hasutan iblis tersebut berhasil. Engkau menerima semua omongan yang akan ada. Apakah benar itu semua perintah dari Tuhan? Kalau tidak, kau lebih berhak menikah dengan Srimah di Malaysia. Baik, katakan kepada tolak. Kita semua benar-benar. Ayo, kau pilih. Qabil menolak mentah-mentah keputusan ayahnya. Alasannya, ayahnya telah terlalu tidak adil kepada Qabil karena menjodohkan dengan Liura yang tidak secantik Ikrimah. Wahai ayahku, sepertinya engkau tidak bersikap adil kepada aku. Mengapa? Mengapa engkau ingin menikahkan hamba dengan Liuda? Yang seharusnya hamba ingin menikah dengan Ikrimah saudara kalian sendiri. Tidak, wahai Qabil anakku. Ayah hanya mendengar perintah dari Allah. Itu benar yang dikatakan itu. Itu benar yang dikatakan ayah Tuhan yang menjalankan perintah Allah. Penolakan ini membuat Adam dan Hawa bingung. Keduanya memohon petunjuk Allah. Lalu Allah memerintahkan Adam agar menyuruh anaknya berkurban kepada Allah. Jika kurbannya diterima, dialah yang berhak menikah dengan Ikrimah. Wahai anak-anakku, Allah telah memerintahkan ayah untuk kalian berbuat kurban. Terus esok hari kalian harus antar ke bukit. Harus bukit. Baik ayahku. Oke. Setelah Adam menyampaikan petunjuk Allah kepada
kepada Qabil dan Habil. Pada waktu yang telah ditentukan, Qabil dan Habil berangkat ke puncak gunung untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Habil memilih domba yang terbaik untuk kurbannya. Sementara itu, Qabil memilih gandum yang jelek sebagai persembahan. Kedua kurban itu lalu diletakkan di puncak gunung. Keesokan harinya, keduanya melihat persembahan mereka. Ternyata kurban Habillah yang diterima oleh Allah. Sementara itu, kurban milik Qabil masih berada di tempatnya. Dengan demikian, Habillah yang berhak menikah dengan istrinya. Qabil tidak mau menerima kenyataan ini. Dia marah dan iri kepada Habil. Qabil pun berkata dengan penuh ancaman, Wahai saudaraku, aku akan membunuhmu, Habil. Qabil tetap belum bisa menerima kekalahannya. Ia terus dalam kondisi marah dan gelisah. Pada kondisi seperti itulah, iblis datang dan menghasut Qabil agar menyingkirkan Habil. Awalnya Qabil ragu-ragu, akan tetapi iblis terus membunuh. Qabil, Bukankah kau menerima saudara Habil? Jika memiliki mata, ya Habil. Ayolah Habil, jika kau menjawabkan terima, aku punya saran yang bagus untukmu. Bunuh saja saudaramu, bunuh saja. Jika kau membunuh saudaramu Habil, kau pasti dapat diterima Habil. Ayolah Qabil, bunuh saja saudaramu Habil. Ayo Qabil, Qabil, Qabil. Pada suatu ketika, Habil sedang berbaring di atas tanah setelah lelah bekerja. Qabil yang masih dikuasai hawa nafsu menganggap kondisi tersebut sebagai cara yang mudah untuk saudaranya. Lalu ia menghampiri dan membunuhnya. Inilah saat yang tepat, saudaraku. Aku akan membunuhmu. Oleh karena itu, Allah menggolongkan Qabil sebagai orang di antara orang-orang yang beruntung. Inilah peristiwa pembunuhan pertama kali yang terjadi di muka bumi. Lihat, Habil terkapar di tanah, kemarahan Qabil hilang, berganti penyesalan, bingung, takut, dan rasa berdosa. Dia tidak tahu harus melakukan tindakan apa terhadap ayah kandungnya tersebut. Qabil terus dalam kondisi kebingungan. Lalu Allah memberikan petunjuk melalui 2 ekor burung gagak yang berkelahi hingga salah satunya mati. Allah menyuruh burung gagak yang masih hidup tersebut untuk menggali bumi. Hal tersebut untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Melihat hal itu, Qabil berkata, Kenapa aku tidak bisa melakukan seperti gagak itu yang melakukan? peristiwa tersebut membuat Adam dan Hawa sangat suka. Akan tetapi, keduanya tetap tabah dan bertawakal kepada Allah, serta berusaha mengambil hikmah di balik peristiwa tersebut.
Kau lihat ya Allah, aku berhasil menghasut anakmu, anak cucu Nabi Adam. Kau lihat saja sampai kiamat kelak aku akan